Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah kecerdasan bisnis dan gudang data yang diampu oleh Ibu Vinanta Okmayura STMKOM. Di video ini kami akan membahas mengenai penerapan salah satu algoritma pada data mining, yaitu algoritma a priori yang digunakan pada market basket analysis. Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama adalah Azizah Yasmin Salsabila, yang kedua Zakia Asrani Ditya, ketiga Jauza Azra, kemudian ada Marini Adibah Rusdi, dan yang kelima ada Zalia Sonia, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Raifa Salsabila. Nah, kenapa sih algoritma a priori ini dibutuhkan dalam market basket analysis? Alasannya adalah karena algoritma a priori itu membantu untuk menemukan customer purchase pattern atau pola pembelian pelanggan, yang dimana pola pembelian pelanggan tersebut bisa membantu untuk meningkatkan efisiensi toko dalam beberapa hal. Di antaranya adalah product placement strategy, kemudian ada bundle promotion, dan inventory management atau manajemen pengelolaan stok. Di sini, hal tersebut tidak hanya membantu untuk menaikkan tingkat sales atau penjualan, tapi juga untuk membantu untuk menaikkan customer experience. Secara umum, algoritma a priori merupakan salah satu algoritma data mining yang digunakan untuk menemukan association dan relationship atau hubungan antar item dalam sebuah dataset. Selanjutnya, saya akan memaparkan apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari penggunaan algoritma a priori tersebut. Kelebihannya adalah diantara lain, yang pertama, mudah diimplementasikan dan dipahami. Yang kedua, algoritma a priori tersebut memiliki interpretable rules atau aturan yang dihasilkan tersebut jelas dan terbaca dengan baik. Yang ketiga, cocok untuk data tidak berlabel atau unsupervised data. Yang keempat, fleksibel untuk semua jenis data. Terakhir adalah mampu menangani data set yang besar. Kemudian apa sih kekurangan dari algoritma a priori tersebut? Yang pertama adalah lambat saat digunakan karena banyaknya kombinasi yang harus dihitung. Yang kedua, boros memori karena menyimpan banyak data sekaligus. Yang terakhir adalah proses pencarian dukungan memakan banyak sumber daya karena harus menghitung frekuensi kombinasi item di seluruh dataset. Jadi baik, di sini kami menggunakan algoritma a priori yang sebelum dimasukkan ke WK, datanya terlebih dahulu harus diolah. Nah, di sini sudah ada data sebanyak 348 data yang merupakan data transaksi yang kami ambil dari Kaggle. Selanjutnya, datanya diolah dengan seperti ini. Selanjutnya, datanya diolah dengan memberi ID setiap pelanggannya dan mengklasifikasikannya per item. Nah, di sini itu pelanggan pertama membeli telur, minyak, permen, dan tepung. Untuk misalnya dia membeli, kami menyimpulkan dengan Y, artinya ya, atau dia membeli, dan simbol N untuk artinya tidak membeli. Yang pertama itu ada telur, minyak, permen, dan tepung. Telur kita kasih simbol Y, minyak, permen, dan tepung. Selebihnya kita kasih simbolnya N, yang artinya tidak membeli. Kemudian ada deterjen, kecap, susu, sabun. Kita kasih juga simbol Y dan selebihnya N. Kemudian begitu data-data selanjutnya. Untuk 348 data ini kami membaginya masing-masing menjadi 58 data, kami bagi 6 menjadi 58 untuk diolah. Setelah data selesai diolah seperti ini. Setelah data selesai diolah dengan menyimbolkannya Y atau N, lalu diubah ke format CSV. Selanjutnya, setelah kita melakukan proses data tadi dan telah menyimpan data ke format CSV, kita dapat membuka aplikasi WK. Setelah WK terbuka, di sebelah kanan ada application. Kita klik Explorer. Setelah itu akan muncul seperti ini. Lalu klik Open File untuk membuka dokumen CSV yang telah kita rubah tadi. Selanjutnya pilih filenya dan klik Open. Setelah terbuka, kita dapat lihat di sini ada atribut yang sama seperti file yang tadi.
Di sini kita tidak memerlukan transaksi. Kita hanya memerlukan telur sampai ke snack. Jadi transaksinya kita centang saja, lalu klik remove. Setelah itu, di sini kita bisa lihat ada current relation, ada atribut, ada selected atribut, dan di sini ada visualisasi datanya. Di sini kita bisa lihat ada transaksi input dengan filter unsupervised, remove R1 dengan instance berjumlah 348, dan ada 9 atribut, yang dimana atributnya yaitu telur, minyak, permen, tepung, deterjen, kecap, susu, sabun, dan snack. Lalu di sebelah kanan ada selected atribut atau atribut yang dipilih. Yaitu ini ada telur nih, bisa dilihat namanya telur, jumlah missingnya 0 dengan tipe nominal. Yang memiliki dua label yaitu Y dan N, di mana Y berjumlah 255 dan N berjumlah 93. Lalu di bawahnya ini ada visualisasi. Kita pilih kelas telur, maka kita akan bisa melihat visualisasi dari telur, di mana yang warna biru memvisualisasikan Y yang berjumlah 255 dan warna merah memvisualisasikan N dengan berjumlah 93. Selanjutnya, kita klik Associate. Di asosiator, kita klik Choose, yaitu pilih. Asosiasinya ada 3, yaitu a priori, filter asosiator, dan F background. Karena kita memakai a priori, maka kita pilih a priori. Setelah itu, kita bisa mengklik Start untuk memulai asosiator dengan a priori. Setelah itu, akan muncul hasil asosiasi dengan menggunakan a priori. Nah, di sini dapat diketahui bahwasannya total data yang kita olah yaitu 348 data dengan 9 atribut. Yang pertama yaitu telur, kedua minyak, ketiga permen, keempat tepung, kelima deterjen, keenam kecap, ketujuh susu, kedelapan sabun, dan yang kesembilan itu snack. Minimum support ini berarti aturan asosiasi hanya akan dipertimbangkan jika muncul dalam minimal 20% dari total transaksi. Dalam hal ini, 70 dari 348 transaksi. Tujuan minimum support ini ialah untuk menyaring kombinasi item yang terlalu jarang muncul. Yang kedua yaitu ada minimum metric confidence sebesar 0,9. Confidence ini mengukur tingkat kepercayaan bahwa jika bagian kiri aturan terjadi, maka bagian kanannya juga akan terjadi. Contoh aturannya yaitu tepung dan telur. Dengan confidence 0,9 artinya 90% dari transaksi yang membeli tepung juga akan membeli telur. Nah, nilai minimum confidence ini menjadi batas bawah aturan yang diterima, agar hanya aturan yang cukup meyakinkan yang dapat diambil. Yang ketiga yaitu number of cycles perform sebesar 16. Ini menunjukkan berapa banyak siklus yang dilakukan oleh algoritma a priori untuk menghasilkan semua kombinasi item yang memenuhi syarat support dan confidence. Setiap siklus mencakup pencarian kombinasi item yang lebih panjang, dari 1 item, 2 item, 3 item, dan seterusnya, sampai tidak ada lagi kombinasi yang memenuhi minimum support. Yang keempat yaitu generated set of large item set. Yang size of set of large item set L1 ini sebanyak 18. 18 ini 18 kombinasi item tunggal. Yang berikutnya yaitu L2 100 kombinasi 2 item, L3 60 kombinasi 3 item, L4 12 kombinasi 4 item. Ini nih membantu dalam membentuk aturan asosiasi dari kombinasi item yang sering muncul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan base rules found yang telah didapatkan setelah memasukkan data ke aplikasi WK. Di sini ada 10 base rules found-nya, di mana yang pertama adalah jika pembeli membeli minyak, tidak membeli permen, dan membeli tepung, maka
70 dari 74 pembeli akan membeli telur. Eh, Contohnya dapat dilihat pada transaksi nomor 13. Di sini pembeli membeli minyak, tidak membeli permen, dan membeli tepung. Maka pembeli akan membeli telur. Konfigurasinya adalah 0,95. Yang kedua adalah apabila pembeli membeli minyak, membeli tepung, dan membeli deterjen yang didapatkan dari 82 data, maka 77 orang pembeli akan membeli telur. Dapat dilihat pada transaksi nomor 6, di mana pembeli membeli minyak, membeli tepung, dan membeli deterjen, maka 77 orang pembeli akan membeli telur. Selanjutnya yang nomor 3 adalah apabila pembeli membeli minyak, membeli tepung, dan membeli snack dari sebanyak 82 data, maka 80 dari pembeli akan membeli telur. Dapat dilihat pada transaksi nomor 3, yaitu pembeli membeli minyak, membeli tepung, dan juga membeli snack, maka 80 pembelinya akan membeli telur dengan konfigurasi 0,93. Yang keempat, apabila pembeli membeli minyak, membeli tepung, dan tidak membeli susu yang didapatkan dari 100 data, maka 93 dari pembeli akan membeli telur. Dapat dilihat pada contoh transaksi nomor 1, di mana pembeli membeli minyak, membeli tepung, namun tidak membeli susu. Maka 93 dari pembeli akan membeli telur. Yang kelima adalah apabila pembeli membeli minyak, membeli tepung, dan membeli sabun dari 83 data, maka dari 77 orang pembeli akan membeli telur. Dapat dilihat pada transaksi nomor 17, di mana pembeli membeli minyak, membeli tepung, dan juga membeli sabun. Maka 77 dari pembeli akan membeli telur dengan konfigurasi 0,93. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu untuk pembelian minyak, tepung, kecap, dari 96 data terdapat 89 pelanggan yang melakukan pembelian telur, yaitu pada poin nomor 6, di mana pada data bisa kita lihat pada data transaksi yang ke-10 ini, di mana ketika pelanggan melakukan pembelian minyak, tepung, dan juga kecap, maka ia juga akan membeli telur. Nah, untuk pembelian ini juga terdapat pada transaksi lainnya, yaitu contohnya pada ini, transaksi yang ke-17, yaitu ketika ia membeli minyak, tepung, dan juga kecap, maka ia akan membeli telur. Selanjutnya, poin ke nomor 7, ketika jika melakukan pembelian minyak dan tepung dari 177 data yang ada, terdapat 164 pelanggan yang melakukan pembelian telur. Nah, contohnya yaitu jika melakukan pembelian minyak dan tepung, maka juga akan melakukan pembelian telur. Nah, selanjutnya yaitu poin ke-8, jika membeli minyak, tepung, tetapi tidak membeli kecap, dari 81 data terdapat 75 pelanggan yang melakukan pembelian telur. Contohnya yaitu jika ia membeli minyak, tepung, tetapi tidak membeli kecap, maka ia akan membeli telur. Nah, selanjutnya untuk poin ke-9, jika ia membeli minyak, tepung, tetapi tidak membeli sabun, maka dari 94 data transaksi, terdapat 87 pelanggan yang melakukan pembelian telur. Contohnya yaitu pada transaksi yang kelima, di mana ketika ia membeli minyak, tepung, tetapi tidak dengan sabun, maka ia akan membeli telur. Contoh lainnya juga terdapat pada di sini, data transaksi nomor 7, yang membeli minyak, tepung, tetapi tidak melakukan pembelian sabun, maka ia akan membeli telur.
Selanjutnya, yaitu ketika eh, pelanggan membeli minyak dan tepung tetapi tidak membeli snack, dari 91 data pelanggan, terdapat 84 pelanggan yang melakukan pembelian telur. Contohnya pada transaksi yang ke-20 ini, di mana ketika ia membeli minyak, tepung, tetapi tidak membeli snack, maka ia akan membeli telur. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi a priori ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.